Assalamualaikum. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Di mana saja berada, moga-moga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Hari ini bunda akan menghadiri pengajian rutin di kompleknya bunda ya, di Ibu Bambang. Pengajian komplek digabung dan pengajian RRI. Ikuti ya bunda-bunda, bunda akan berjalan menuju ke rumahnya Ibu Bambang. Oke bunda-bunda, yang akan sudah menghadiri pengajian di komplek dan RRI. Apa anjing? Kenapa gonggong-gonggong terus? Ini bagus-bagus ini. Hanya istrinya yang tahu. Iya, emang suaminya tidak boleh tahu, dikasih tahu. Kata bagus mana katanya nih? Saya dari Sogong langsung sih. Bawa baju memang dari atas. Saya tadi warisan di Sogun, saya di tunggu sholat zuhur di atas saya ambil jadi, tapi itu juga yang jahit dia pergi di Toraja. Parkun. Jadi ada di sini. Belum. Oh, ada di sini. Iya ada siap kursi kasihan pembaji handphone. Tapi ada apa sih? Boleh saya bilang gini kok. Biasa diberikan rahmat, kesehatan. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan termasuk kepada keluarga, dan kita termasuk kepada hamba yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai akhir kalam nanti. Amin. Dan baiklah, untuk mengawali pengajian kita sore hari ini yaitu pembacaan surat Yasin dan dilanjutkan oleh Bapak Ustadz ceramah dan ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita memulai pengajian kita dengan membaca surah Yasin. Surah Yasin ini memiliki keutamaan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, surah Yasin la tukrahu an syai'in illa yassarahu. Atau kama qala as-salatu wassalam. Surah Yasin ini apabila dibacakan pada perkara yang sulit, maka dapat memudahkannya. Mudahkan. Biasanya kalau ada orang yang susah meninggal dunia dibacakan surah Yasin Ya. supaya cepat menghadap yang di atas, Yang Maha Kuasa. dan berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk juga urusan-urusan yang lain, kalau ada yang sulit ya sakaratul maut, menjelang kematian, kemudian susah kematiannya, dibacakan surah Yasin. Bismillah, saya pernah mencobanya dan berhasil. Setelah saya bacakan, kemudian saya tinggalkan beberapa menit. Setelah itu ada datang kabar, orangnya alhamdulillah sudah meninggal dunia. Padahal sudah 2 hari sekarat. 2 hari sekarat. Dan juga bisa dijadikan ruqyah. Al-Quran itu dijadikan sebagai ruqyah. Apa itu ruqyah? Jampi-jampi. Ruqyah itu terbagi 2. Ada ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah asy-syar'iyyah, ada ruqyah asy-syirkiyah. Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi artinya menuntut ilmu. Tidaklah seseorang itu menuntut ilmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan baginya kebaikan. Dalam hadis Nabi disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi syafaat itu adalah menutupi atau mencukupi dari kesalahan-kesalahan umat Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita ada dosa-dosa kecil, ini bisa ditutup dengan syafaat beliau SAW. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan jadi umat Rasulullah SAW. Ini khusus bagi dosa-dosa kecil.
Adapun dosa-dosa besar ini tanggung sendiri tentu. Ya. Karena di dalam hadis disebutkan, ya, penduduk surga itu ada dua. Yang pertama, ada yang langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia langsung masuk surga. Cepat prosesnya, bebas tes, murni masuk surga. Ini golongan yang pertama. Semoga yang hadir pada hari ini semuanya langsung memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang transit dulu di neraka. Ya, bukan saja pesawat yang transit ya. Iya, ada penghuni surga itu transit dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang orang yang terakhir memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Orang terakhir ini sudah, semua orang sudah masuk surga, dia baru masuk surga. Ternyata dia mampir dulu di neraka. Sudah hangus mungkin, sudah gosong, ya. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di dalam hatinya misqala dzarratin minal iman. Ada setitik kecil dari keimanan. Keimanan itu apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila keimanan kita ada sedikit, dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mungkin dalam suatu waktu dia terbawa oleh nafsunya melakukan maksiat. Namanya manusia. Kadang dia bagus, kadang dia juga lalai. Ternyata setelah ditimbang lebih banyak lalainya, lebih banyak rapornya warna merah. Seperti anak sekolah, ya mungkin sambil dimarah-marah juga ya, sambil kenapa rapor ini merah semua? Kan ada catatan amal, lauh al-mahfuz. Bukan saja kita kalau menjadi pegawai atau guru atau anak sekolah ada rapornya, ada kinerjanya. Kalangan jin dan kalangan manusia yang selalu membisikkan keburukan. Jadi kalau ada kita kumpul-kumpul, ada orang yang selalu membicarakan keburukan, menyingkir, itu setan itu. Ya, tinggal. Tapi kan kadang-kadang kita tidak terhitung semampunya kita. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu jumlahnya, ya sudah berapa. Baik. Tadi kita sebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, fa inni astaghfirullah fi kulli yawmin sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'ata marrah. Dalam hadis disebutkan beliau beristighfar dalam satu hari itu 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Rumah tangga kita dan untuk kelanjutan kehidupan kita insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk mengakhiri pengajian sore ini kami mohon sekali lagi kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Doa silahul mu'min. Kemudian doa ini merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah marah kepadanya. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Untuk dengan membaca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demikian tadi pengajian gabungan RRI dan pengajian Anissa
yang diisi oleh Bapak Ustadz Herman Kamarudin. Semoga tausiah tadi bermanfaat bagi kita semua bunda-bunda, untuk diri kita semakin baik, untuk selalu menjalankan perintahnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen, subscribe. Semoga bunda-bunda dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Iya. Dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Iya sudah. Selalu bersyukur. Assalamualaikum.